Semoga Buddha memberkati. Semoga Shuju bisa mengandung anak Tuan. Tiap hari aku makan vegetarian dan melafalkan doa Buddha. Semua itu hanya demi mengharapkan satu hal ini. Semoga Tuan bisa bahagia. Ternyata dia punya cinta. Dia bisa mencintai. Hanya saja dia tidak mencintaiku. Kenapa? Kenapa? Tuan, keluarga Shen terakhir kali serama ini adalah 20 tahun yang lalu. Malam ketika aku menikah dengan Tuan, keadaannya juga seperti ini. Lampion merah digantung tinggi-tinggi. Tapi selama 20 tahun, hari-hari Tuan bersama Nyonya, hitungannya sangat sedikit. Setelah malam ini berlalu, Shuju akan segera hamil. Anaknya akan aku yang rawat. Saat itu, Tuan akan tinggal lama di kebun jeruk, tinggal di sisiku. Jika Shuju tidak bisa kalah dari Nyonya kedua dan gagal memiliki anak, jika dia menang, itu berarti aku menang. Jika dia kalah, kami pun kalah bersama. Dia adalah aku. Enggak. Sinam, lihatlah kamu memakai pakaian pengantin ini. Tampak gagah sekali. Sudah dewasa. Jika ayah ibu melihat dari surga, pasti mereka juga akan merasa bangga. Selama bertahun-tahun ini sebenarnya kakak sangat merasa bersalah. Karena tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Kakak, jangan bicara seperti itu. Hidupku ini berasal dari kamu. Kebaikanmu terhadapku. Tidak mungkin aku bisa membalasnya seumur hidup. Hari ini semua berkat kamu yang membantu kakak menikah. Kakak sangat berterima kasih padamu. Kamu pasti juga merasa bahagia untuk kakak, bukan? Tenang saja. Kakak janji padamu. Di masa depan akan carikan jodoh untukmu juga. Beritahukan pada kakak. Gadis, apa yang kamu sukai? Si 6. Si 6. Tuan Besar, Hari ini adalah hari bahagia kita. Di sini saja ya. Maaf. Lihat ini, nona besar keluarga Shen kan? Kenapa tidak ikut melihat upacara? Malah datang untuk merebut minuman saya. hari ini tidak salah lihat orang. Ada yang bahkan sudah menodongkan pistol ke kepala saya. Kalau saya tidak cari tahu siapa Anda, bagaimana saya bisa bertahan di Jiangcheng?
datang bikin onar hari ini. Itu lebih baik. Ayo, sebaiknya kamu buat pesta pernikahan ini berantakan. Kalau tidak berhasil, saya malah harus berterima kasih padamu. Apa-apaan kamu ini duduk? Kamu tidak apa-apa kan? Orang lagi menikah. Kamu di sini malah nangis-nangis dan bikin drama. Saat masuk aku lupa. Biarkan aku taruh di mana tadi ya. Semua berkecimpung di Jiangxi. Aku dari Qingbang paling menjunjung tinggi aturan dunia persilatan. Membosankan. Aku bilang kamu membosankan. Kalian semua satu persatu membosankan. Apa yang seru atau tidak sih? Jangan minum lagi. Bukan kamu benar-benar lucu ya? Sebagai anggota keluarga Shen, bukannya memberikan restu. Malah menarikku untuk mengacaukan pernikahan itu. Apa itu membuatmu terlihat seru? Kamu tidak tahu apa-apa. Zile, tolong sampaikan pada Tuan Enam. Aku tidak akan pergi. Bibi besar menghancurkan kebahagiaanmu. Ayo kita cari dia untuk mendiskusikannya. Jika aku tidak setuju menikah dengan Tuan Besar, Nyonya, Besar tidak akan memberikan resep rahasia untuk menyelamatkan ibuku. Namun Tuan Besar, Memang benar pingsan karena aku... Setiap kali aku berutang budi ini, apa hakku untuk membicarakan cinta? Zile, Dengan kepribadian Yanjo, jika dia mengetahui kebenaran ini, dia pasti akan buat keributan besar, berselisih dengan keluarganya. Aku mohon padamu, Jangan pernah memberitahunya. Sekarang semuanya sudah terjadi. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Mungkin inilah takdir kita. berkah. Apa hakku untuk membicarakan berkah? Aku berbicara tentang pembaruan setiap hari. Pada akhirnya, ajaran lama yang paling kaku ternyata ada di depanku. Aku bahkan menjadi kaki tangan dalam tragedi ini. Kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Tuan Besar, Terima kasih atas kebaikan besar Anda dan Nyonya. Pertama kepada saya. hanya saja Dan saya tidak akan melakukan hal yang memaksa orang lain. Saya tidak bisa melakukannya. Shuju, saya tahu kamu tidak menikah dengan saya atas kehendakmu sendiri. Saya bisa menunggu. Saya percaya akhirnya saya akan menunggu sampai kamu mau dengan tulus. Benar-benar menyukai saya. Memang tadi saya terlalu terburu-buru. Beristirahatlah baik. Kamu mau pergi bersamaku. Tinggalkan sini. Untuk mencari surga kecil kita sendiri. aku mau. Tuan Besar, penuh pengertian. Masih menjadi kepala keluarga Shen. Di Jiangxi mana tak ingin menikah dengannya? Karena saya memiliki pilihan lebih baik. Kenapa harus sia-siakan masa muda? Menunggu kamu untuk lebih matang. Maaf,
Ternyata dia tidak mencintaiku. Aku benar-benar lelucon terbesar yang pernah ada. Aku benar-benar sebuah lelucon. Berani melawan aku minum alkohol. Minum. Makan. Minum. Satu. Kenapa kamu begitu lemah? Apa yang dilihat tutup matamu? Kenapa kamu tidur di tempat tidurku? Apa maksudmu tempat tidur? Ini rumahku. Coba buka matamu dan lihatlah. Ini kamar tamu yang disediakan keluarga Shen. Aku tidur di mana suka. Apa urusanmu? Dasar mesum. Gadis kecil sepertimu. Kenapa tidak masuk akal dari Cingku? Zile. Kalian semua, di siang bolong begini, apa ini pantas dilakukan? Pemuda keluarga Shen. Tidak seperti yang kamu pikirkan? Shen Zile, kamu gadis muda. Bagaimana mungkin begitu tanpa rasa malu? Bagaimana mungkin begitu tanpa rasa malu? Nama baik keluarga Shen. Coba jelaskan. Angin Shinjiamen. Apakah itu berarti pria tua memaksa menikahi gadis muda? Apa beraninya kamu? Setidaknya aku berdiri dengan jujur dan bertanggung jawab. Tidak seperti paman besar dengan dalih cinta. Memasangkan belenggu pada Shuju. Nona harap Anda tidak banyak bicara. Tuan besar melakukan ini demi kebaikan Anda juga. Benarkah? Kalau aku harus terima kasih pada paman besar. Belajar baik-baik dari paman besar. Dulu Anda menggoda gadis muda. Dan aku menghabiskan malam dengan preman Qingbang. Itu tidak benar. Kita benar-benar satu keluarga ya? Terlalu bebas, tidak peduli aturan. Sudahlah, jangan urusi aku. Aku beritahu kamu. Aku resmi bersama Xiaoye sekarang. Kau? Nona. Pergi. Tuan-tuan. Tuan-tuan tenangkan diri. Anak muda memang begitu. Shuju, tahukah kamu kenapa aku menyukaimu? Karena kamu sangat mirip dengan aku di masa muda. Sekarang aku memang sudah tua, tapi kamu berbeda. Kamu begitu muda dan indah. Selama kamu mampu membuktikan dirimu, kamu pasti dapat menggantikanku, mendapatkan kebahagiaan yang kuimpikan sepanjang hidupku. Ketika itu tiba, pelacur kota itu tidak akan bisa merebut tuan lagi. Nyonya? Apakah mungkin hanya dengan melahirkan anak seseorang bisa mendapat kebahagiaan? Bukankah itu terdengar konyol, Nyonya? Anda harus tahu. Aku sudah tahu kakak besar punya rencana ini. Sayangnya kelihatannya itu akan sia-sia. Namruyan, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk melihat nyonya ketiga ini. Sambil lalu mengantar tuan kembali ke kota. Bersiaplah lalu datang menemuiku. Nyonya. Shuju, kau sekarang adalah harapan terakhirku. Kau harus membantuku mengalahkan 6 Ruyan dan mempertahankan tuan di kebun jeruk. Tinggalkan dia dengan kami. Bagaimana menurutmu? Tak bisa lakukan. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Bukan kamu yang mengatakannya.
Kamu bilang kamu adalah milikku. Aku juga percaya. Kamu adalah gadis baik yang memegang janjinya. Tenang saja. Aku tidak akan mempermasalahkan betapa baiknya Tuan kepada kamu. Aku tidak peduli itu. Asalkan kamu bisa membuat Tuan tetap tinggal di kebun jeruk. Cukup biarkan aku bisa melihatnya. Jangan biarkan 6 ruyan merebutnya. Tolong aku, Shuju. Berjanjilah padaku. Bantu aku ya. Aku akan berusaha membantu Nyonya. Kalau begitu bagus. Kalau begitu bagus. Apakah mungkin Tuan Shen telah mengubah seleranya hingga menyukai jeruk hijau yang belum matang ini? Ingatlah momen terbaik dalam setahun. Saat jeruk paling kuning dan hijau. Keistimewaan jeruk hijau ini terletak pada ketidakmatangannya. Meski terasa asam di lidah, tetap memberikan cita rasa yang unik. Jika rasanya asam, bagaimana bisa punya cita rasa unik? Saat berubah dari hijau menjadi merah, muncul manis tak terhingga. Malam tadi dia pasti sangat ketakutan. Saya harap hadiah pilihan untuknya akan membuatnya sedikit bahagia. Ini pertama kalinya Tuan begitu peduli pada seorang wanita. Saya rasa Shuju bukanlah wanita biasa. Hidup sampai usia ini, baru saya pahami apa itu dorongan hati. Sepertinya itu memang semacam dorongan yang mampu membakar emosi seseorang. Yang cukup kuat untuk menghidupkan rasa. Urusan cinta-cintaan seperti ini aku tidak mengerti. Awalnya kupikir aku mengerti, tapi ketika mengalami aku menyadari. Aku tidak mengerti. Nyonya muda kedua, ini posisi nyonya besar, jangan duduk. Nyonya, begitu nyonya muda kedua datang, langsung ingin duduk di tempat utama. Aku benar-benar tidak bisa menghalanginya. Kenapa? Hanya sebuah kursi. Kenapa aku tidak boleh duduk di situ? Kakak telah mendudukinya selama 20 tahun. Pasti sudah bosan. Sekalipun kamu belum bosan, ayah mungkin sudah merasa bosan melihatnya. Meskipun Nyonya besar enggan duduk sana, tak mungkin posisi itu menjadi milikmu. Kamu benar-benar mengagumkan. Aku meremehkan ambisi seorang gadis desa seperti kamu. Aku tidak berniat bersaing. Hanya saja, Tuan besar tidak menikahimu secara sah. Lalu dengan status apa kamu duduk di sini? Di kota Jiang, siapa tidak tahu, aku istri kedua Shen. Formalitas seperti ini, aku tidak butuh. Tuan besar itu paling peduli pada aturan dan tata krama yang berlaku. Kalian semua duduk saja. Tunggu. Apakah itu tempat untukmu? Aku hanya mendengar perintah dari Nyonya besar. Kakak perempuan, karena kamu bilang keluarga Shen sangat menghormati aturan. Adik ipar baru menikah memberikan teh kepada kakak ipar untuk pertama kalinya. Pastinya itu sesuai dengan aturan, kan? Silakan minum teh. Kamu baik-baik saja, Shuju? Sekarang sudah ingat siapa aku, bukan Ni ketiga. Kamu harus tahu, Shuju sekarang adalah orang kesayangan Tuan. Berani kau? Oh ya? Kalau begitu aku harus lebih hati-hati mengajarinya. Karena Shuju tidak paham aturan, dia telah menyinggung Nyonya kedua. Awalnya aku pikir kamu orang yang berpendirian, tapi sekarang nampaknya biasa saja.
Syuju latar belakang rendah dan tak tahu cara melayani tuan. Dengan penuh keberanian, aku memohon kepada Nyonya kedua untuk beri contoh. Kalau begitu, biar aku ajarkan padamu. Berjalanlah seperti ini, anggun dan memesona, lalu berlutut setengah sambil menyajikan teh. Tuan, silakan minum teh dulu. Mengerti? Mengerti. Istri kedua pantas disebut mantan penari, terbiasa menyenangkan hati pria. Kami keluarga terhormat tidak bisa mempelajarinya, dan juga tidak ingin mempelajarinya. Kamu. Tuan. Apa maksudnya ini? Kenapa tidak tinggal di Kota Bai? Kenapa kembali lagi ke sini? Uangmu sudah habis lagi? Aku hanya khawatir kamu tidak terbiasa tinggal di desa. Aku datang melayanimu. Halaman ini penuh dengan orang. Hanya kurang satu orang, yaitu kamu. Tuan besar. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak sengaja menjatuhkan cangkir teh. Terima kasih perhatianmu. Tuan Anda pasti lelah setelah bernegosiasi bisnis. Biarkan saya mengantarkan Anda kembali ke kamar. Tidak perlu. Kalau kamu bisa bersikap lebih tenang, aku merasa tidak terlalu lelah. Bersihkan semua ini dengan rapi. Aku. Kamu belum bereskan. Baik. Tuan, bagaimana dengan hadiah ini? Simpan untuk sementara. Belum waktunya. Kenapa? Keluarga Shen itu terlalu rumit. Rumah besar ini juga tak ubahnya seperti penjara. Menikah denganku bisa membuat dia merasa terpaksa. Mau terima atau tidak itu tergantung pada keputusan Nyonya ketiga yang dihitung. Akhirnya kamu mengerti. Nyonya, apakah Anda sedih? Tidak. Saya merasa senang. Tuan sekarang sangat memandang tinggi Syuju. Syuju itu aku. Itu adalah aku di masa muda. Halo Nyonya pertama. Halo Nyonya ketiga. Halo Nyonya pertama, halo Nyonya ketiga. Sinam, kesini temui kakak iparmu. Ayo cepat. Panggil kakak ipar. Nyonya, mungkin dia belum terbiasa. Hanya sebuah panggilan belaka. Kalau tidak, ya sudah. Tidak bisa. Ini bukan hanya soal panggilan, ini adalah aturan. Yang keenam pasti merasa malu. Sulit melewati ini. Bagaimana kalau Syuju kamu membantunya sedikit? Salam untuk saudara enam. Baiklah. Bagus. Kakak ipar. Kalian puas bukan? Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Tidak ada istilah puas tidak puas. Namun Syuju,
Kamu menikah dengan keluarga Shen. Aku seharusnya mengajarkanmu bagaimana cara melayani tuan rumah. Sekarang aku akan mengajarkanmu. Ya, Nyonya. Pergi. Apakah kamu sebegitu tidak sabarnya untuk melayani kakak tertua? Benarkah? Baiklah. Kak Ipar tertua. Bagaimana kalau aku ajari atur? Tak jadi. Kalian toh tetap hubungan paman dan ipar. Apakah dia paham tentang pria? Apakah dia mengerti pria? Apakah dia tahu keinginan pria? Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara menyenangkan hati kakak tertua? Selain itu, aku bantu kakak tertua bawa dia ke keluarga. Tambahkan satu langkah lagi, apa salahnya? Ayo, Perk. Sienam. Sienam. Sekarang aku adalah suamimu. Suamimu telah kembali. Haruskah kamu menyapa dulu sebelum membantuku melepas pakaian? Tuan sudah pulang? Datang. Lihat mataku. Sebagai seorang suami, yang paling kusukai adalah melihat mata istri. Bantu aku melepas pakaian. Bagaimana kalau ganti saja? Tidak bisa begitu. Bagaimana kalau dia tidak melayani dengan baik dan membuat kakak marah? Bukankah semua usaha kalian akan sia-sia? Perhatikan baik-baik. Lepaskan baju. Sudah, cukup sampai di sini saja. Selesai. Tidak boleh selesai. Suamimu biasanya paling suka membaca, menulis, dan mengurus dokumen di ruang kerja. Sebagai istri, kamu harus menemaninya, menyiapkan tinta, dan menambah kehangatan di sampingnya. Sejak datang, kamu memang cerdas dan cekatan. Menurutku, kamu bekerja bahkan lebih baik daripada aku dulu. Benarkah, kakak ipar? Anda belum memberitahu Kyuju. Berapa lama Anda menjalani hari-hari seperti ini? Sudah 20 tahun. Jadi selama 20 tahun ini, apakah Anda bahagia? Kebahagiaan. Selama Tuan ada, aku bahagia. Sekarang ada Shuju yang menemani aku semakin bahagia. Baiklah, kalau begitu, semoga Nyonya ketiga mendapatkan apa yang diinginkan. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Kamu harus ingat,
Dalam hal ini Tuan adalah yang paling penting. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kalau kamu tidak mau membuat keributan, ikut aku. Kenapa mereka berdua bersama, bahkan tampak saling tarik-menarik dan begitu akrab? Kamu lihat tidak, Xiaoyu? Aku lihat. Aku juga dengar katanya Tuan Kinam dan Nyonya ketiga dulu pernah satu sekolah. Satu sekolah, aku kira mereka mantan kekasih. Usia mereka sebaya, tumbuh bersama sejak kecil, malam gelap angin kencang, api asmara mudah tersulut. Paling gampang terjadi sesuatu, kamu awasi mereka, aku akan cari Tuan dan kembali. Cepat pergi. Lepaskan aku. Sekarang bahkan berbicara denganku saja sudah begitu sulit bagimu ya. Kamu ingin membicarakan perbedaan status kita, juga perhatian kakak terhadapmu, bukan? Rasanya seperti pisau tumpul yang terus-menerus menusuk jantungku. Apakah ini akhir dari kita? Kita seperti bunga krisan yang merambat. Sebenarnya kita tidak seharusnya bertemu. Namun, tetap saja kita memaksa diri untuk saling terikat. Sejak awal ini sudah merupakan sebuah kesalahan. Mungkin berpisah. Itu adalah pilihan terbaik kami. Bisakah kamu melepaskanku? Juga lepaskan dirimu sendiri. Aku tak bisa melepaskan kita. Saat pertama kita berpelukan di sini, kita sudah berjanji merawat bibit krisan itu. Juga waltz, aku belum sempat memintamu menari setengah lagu lagi. Xiuju, aku bisa meninggalkan segalanya. Biar aku membawamu pergi, boleh? Kita pergi ke tempat tak ada yang mengenal kita, memulai hidup baru bersama. Bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Lihatlah keadaanku sekarang. Apa kamu masih belum mengerti? Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Tidak bisa kembali lagi. Baiklah, tidak bisa kembali. Semuanya sudah tidak bisa kembali. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu. Kupikir itu pelayan cewek Tuan, cepat lihat. Ternyata benar, Nyonya ketiga dan Tuan keenam sedang diam-diam bertemu di sini. Apa yang kalian lakukan? Paman dan keponakan ipar berdua-duaan di sini, di bawah bunga dan cahaya bulan. Jangan-jangan kalian melanggar norma dan berbuat mesum di sini. Diam. Aku mau dengar penjelasan mereka. Tuan, lihat saja wajahnya yang gelisah itu. Jelas sekali ada yang disembunyikan. Menurutku, sebaiknya segera perintahkan para pelayan untuk mengikat mereka berdua di sini. Aku tanya, Nyonya kedua, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Kakak besar, kenapa kamu ada di sini? Justru aku yang harus bertanya padamu. Aku sedang latihan drama dengan baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba muncul dan mengacau? Ada apa dengan Zile? Paman besar, aku mengundang Paman 6 dan Xiuju untuk membantuku latihan drama. Kami sedang latihan adegan, tiba-tiba dia datang dan mengacaukan semuanya. Kamu berjaga-jaga di tempat tersembunyi. Karena ada orang yang ingin mencari masalah dengannya. Paman 6 memang bilang benci, tapi di dalam hati masih memikirkannya kan? Aku memang membencinya, tapi bukan berarti orang lain boleh mencelakainya. Ingat, kalau ada apa-apa, langsung cari masalah. Waktu mereka berdua saling tarik-menarik, kakak besar tidak ada di sana. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi latihan drama di sini? Aku tahu, kalian bertiga sudah bersekongkol untuk menipuku, ya? Sungguh lelucon terbesar di dunia. Tuan keenam itu adikku.
Syuju adalah istriku. Bagaimana bisa kamu membuat cerita seperti itu untuk mencemarkan namanya? Ini. Ayo kita pulang. Paman, Syuju belum selesai membantuku latihan drama. Tidak sopan sekali. Kamu malah memanggilnya nyonya ketiga. Tuan, sampai di sini saja. Masih berdiri di situ ngapain? Cepat pulang. Nyonya kedua memang pantas berasal dari kalangan bawah, hanya bisa menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Baiklah, aku ingin lihat seberapa mulianya kamu, Tuan Enam Shen. Aku tidak percaya kalian berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah. Mulai sekarang, jangan pergi ke sekolah lagi dan juga jangan ikut drama lagi. Nyonya, meskipun saya sudah menikah masuk ke keluarga Shen, saya juga punya impian saya sendiri. Impian Anda adalah segera memberikan keturunan untuk Tuan, tapi itu impian Anda, bukan milik saya. Sekolah adalah satu-satunya hal yang masih saya pertahankan. Apakah bahkan itu pun Anda ingin rampas? Kesehatan ibumu. Bagaimana keadaannya? Seharusnya sudah jauh lebih baik, kan? Sudah jauh lebih baik. Masih harus berterima kasih atas kebaikan Nyonya. Baguslah kalau begitu. Soal ibumu. Aku akan terus menjaga ibumu. Tapi Syuju, kau harus mengerti. Tuhan telah memberimu padaku. Itu berarti nasibmu dan nasibku sudah terikat bersama. Karena aku milik Tuhan, maka engkau juga demikian. Kau juga adalah milik Tuhan. Mengerti? Bibi besar bahkan tidak mengizinkanmu masuk sekolah. Dia selalu menyayangiku, biar aku yang bicara untukmu. Tidak perlu. Kenapa? Apa kau benar-benar mau menerima nasib begitu saja? Bibi besar, dia adalah perempuan dari zaman dulu. Sangat konservatif dan kaku. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjunjung tinggi suami sebagai kepala rumah tangga. Dan paman besar adalah segalanya baginya. Jangan-jangan kau benar-benar terpengaruh oleh pemikirannya itu. Aku mengerti apa yang dilakukan Nyonya besar. Dia berharap aku tidak punya pikiran lain. Dia ingin aku patuh dan menurut. Dia ingin aku seperti dirinya, menganggap Tuan sebagai segalanya dan membantunya agar Tuan tetap tinggal di teater. Kalau begitu, kalau kau sudah mengerti semuanya, kenapa tidak terus melawan? Justru karena aku mengerti semuanya. Jadi aku semakin tidak bisa mengkhianati kepercayaan itu. Di dalam hati Nyonya besar, bukankah dia juga menanggung kepedihan sepanjang hidupnya? Dia dengan susah payah menjaga ketulusan hatinya. Lagi pula, dia pernah menyelamatkan ibuku. Kebaikan itu bagaimanapun juga harus kubalas, jadi aku hanya bisa seperti ini. Kenapa kau harus menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Lihatlah rumah besar ini, 4 dinding yang mengurung kita. Bukankah ini seperti sebuah penjara? Selain kehilangan jubah bulumu, kau juga memutuskan harapan Paman Enam. Hidup ini memang penuh penderitaan. Syuju, ini untukmu. Hidup ini memang penuh penderitaan, hanya diri sendirilah yang bisa menyelamatkan diri. Dia tahu, jika seekor kupu-kupu tak mampu bertahan dari siksaan kepompongnya, ia akan menjadi yang mati. Dengan cara ini, tidak akan ada peluang untuk terbang ke langit.
kesempatan untuk mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Kau sepertinya sangat takut padaku. Tuan, mengapa Anda datang ke sini? Orang kepercayaan tidak seharusnya masuk ke ruang belajar itu tidak sesuai aturan. Bagaimana kalau aku menjadi guru privatmu? Benarkah di bawah cahaya bulan? Terima kasih, Tuan. Buku ini Zile yang kasih kamu. Membaca dikit. Biar aku lihat apa yang disukai anak muda zaman sekarang. Akan selalu ada seseorang yang membuat hatimu berdebar kencang. Pengalaman seumur hidup ini. Seperti tangan, jiwamu akan menyatu erat dengannya. Bersama-sama memainkan simfoni terindah, meski mungkin hanya sekejap seperti kembang api yang mekar. Jelas hanya sesaat lalu berakhir, meninggalkan malam yang tak berujung. Namun dalam ingatan, selalu tampil paling memukau. Aku tahu kau tak ingin hanya dipandang di dalam pot, toh cepat atau lambat, aku pasti akan menikahkanmu masuk ke keluarga Shen. Kita akan bersama-sama menikmati sinar matahari, berusaha keras untuk berbunga dan berbuah. Shuju. Shuju. Sedang memikirkan apa? Aku sedang iri pada mereka. Tulisannya cukup bagus. Penuh semangat khas anak muda. Sepertinya bagimu, jantunglah yang menua. Yang lebih tua adalah usia, bukan sikap atau pola pikir. Kau selalu bisa memberiku kejutan. Itulah keunikanmu yang paling istimewa. Semoga Buddha memberkati. Semoga Shuju bisa mengandung anak Tuan. Tiap hari aku makan vegetarian dan melafalkan doa Buddha. Semua itu hanya demi mengharapkan satu hal ini. Semoga Tuhan bisa bahagia. Ternyata dia punya cinta. Dia bisa mencintai. Hanya saja dia tidak mencintaiku. Kenapa? Kenapa?
mendapat hadiah spesial dari Tuan Enam. Semuanya akan berubah. Apa bagusnya sebenarnya? Pikiran yang hampir padam ini sedang mengalir. Apa yang mengalir? Pelan-pelan. Sendiri. Bertanggung jawab. Seseorang berkata di sepanjang jalan, Tuan Enam, nanti setelah saya hapus riasan, saya akan datang berterima kasih atas hadiahnya. Ya, dulu hidup bahagia, lalu tertawa. Kisah ini sudah lama dinyanyikan dalam lakon tentang para lelaki berhati dingin di dunia. Sedangkan aku justru menjadi lelucon terbesar di dunia ini. Cinta itu bukan berarti tidak bisa minum lagi, tidak boleh minum lagi. Terluka, kalau Tuan tahu pasti akan gawat ayahku, aku justru berharap dia tahu. Ya, yang dia hadapi adalah wanitaku. Dia yang merebut wanitaku, Tuan Enam, jangan lanjutkan. Aku hanya bilang, tertawa saja. Terima kasih Tuan Enam atas perhatian dan hadiahnya. Apa kau benar-benar sudah begitu? Sekali saja tak ada lagi persahabatan ya? Sebenarnya apa salahku? Aku bisa berubah. Jangan tinggalkan aku, boleh tidak? Asal kau jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sungguh. Jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa kamu ada di sini? Tadi malam hanya... Masa Tuan Enam sama sekali tidak ingat. Apa yang ingin kamu katakan? Aku meski hanya seorang pemain opera kecil, tapi sejak dulu aku hanya menjual seni, bukan tubuh. Namun tadi malam Tuan Enam justru mengambil kehormatanku. Apa Tuan Enam mau pura-pura tidak tahu? Mengapa? Minum teh dulu, Shuju. Tadi malam. Tuan, boleh juga tadi malam Tuan menginap di kamar Nyonya kedua ya? Seorang gadis muda yang kehilangan kehormatannya, apalagi yang bisa dibanggakan untuk hidup di dunia ini? Meski keluarga Shen sangat berkuasa, satu nyawa manusia pun rasanya tak bisa menutupi apa yang sudah terjadi. Bicara sebanyak itu, kamu sedang menunggu seseorang menarikmu turun ya? Aku kasih tahu, air di sini dangkal sekali. Aduh, tunggu apa lagi? Cepat tarik dia turun dan beri dia pakaian. Begini tidak pantas sama sekali. Ayo, turun dulu. Jangan buat aku marah. Ribut-ribut begini mau apa? Benar, memang begitu. Tuan, ada apa ini tuan-tuan? Aduh, Tuan harus membela saya. Tadi malam Tuan Keenam mengundang putri kecil saya ke kediaman Shen untuk bernyanyi. Setelah minum, dia tergoda oleh nafsu.
Dia memaksa menyentuh tubuh saya, merusak nama baik saya. Mohon Tuan membela putri kecil saya. Apa yang dikatakannya tentang Tuan Keenam itu benar? Benarkah itu? Benar atau tidak, apa itu masih penting? Masih adakah yang peduli padaku? Bukan begitu, Tuan Enam, jangan marah dulu. Saya bersumpah, jelas-jelas dia yang duluan menggoda. Tuan Keenam memang berselingkuh dengan penyanyi itu. Saya kira Tuan Keenam kita begitu terhormat. Dasar, biasanya kau memang suka berfoya-foya, tapi kali ini kau benar-benar berani bertindak semaunya sendiri mencoreng nama keluarga, bahkan berhubungan dengan perempuan kelas rendah seperti ini. Nama baik keluarga Shen benar-benar kau rusak. Menjaga nama baik keluarga. Kakak, Anda lupa. Inilah sebenarnya tradisi keluarga Shen kita. Anda menikahi penari, saya tidur dengan penyanyi opera. Siapa di antara kita yang lebih terhormat? Memang begitulah saya. Siapa namamu? Ayo pergi. Mulai hari ini, namamu adalah Juer. Selama kamu mau menjadi istri sahku, aku tidak akan membiarkanmu merendahkan diri atau menjadi selir. Terlena oleh nafsu, membangkang dan tidak hormat. Lao Zhou, mulai sekarang terapkan aturan keluarga ini di aula. Pukul dia sampai dia mengakui kesalahannya. Tuan, jangan marah dong. Ayo tenang dulu, jangan terlalu emosi ya, Tuan. $17, 18, 19, 20. Si bungsu ini benar-benar keras kepala. Dia sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Tuan, bisakah Anda berhenti memukulnya saja? Bagaimana? 24. Orang yang kerasukan, sikap memberontaknya itu memang karena kamu yang membiasakannya. Memang saya yang kurang mendidik. Tapi Tuan, coba pikirkan. Kalau terus dipukul begini, orangnya bisa rusak. Tolong hentikan. Tuan, si Enam bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan, jangan sampai karena emosi sesaat merusak hubungan persaudaraan. Kalau begitu, Tuan. 3, 4, 3, 5, ya. Jangan pukul lagi. Cepat hentikan. Tuan Besar, pergi ambilkan obat luka terbaik untuknya. Jangan bilang itu atas permintaanku. Baiklah. Minum dulu ramuan obatnya. Nanti biar Shauki mengobati lukamu. Kamu masih peduli padaku, kan? Ya atau tidak? Tidak. Kalau begitu, coba katakan padaku. Sekarang yang mengantarkan obat untukku itu Xiuju? Atau kakak ipar? Saudara keenam, obatnya akan dingin. Cepatlah, minum saja. Adik keenam yang hebat. Kakak ipar yang luar biasa. Obat bisa menyembuhkan luka luar, tapi penyakit hati. Itu harus disembuhkan sendiri. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan, sisanya kau urus sendiri. Aku tidak bisa sembuh, dan aku juga tidak ingin sembuh karena aku tidak sekejam dirimu. Apa itu cinta? Aku sudah lama melupakannya. Kau juga sudah lupa, kan? Hidup di dunia ini bukan hanya soal cinta dan asmara. Masih banyak hal yang lebih penting.
Pergilah lagi, berikan obat untuk Tuan Liu. Baik. Hari adalah kehidupan ini. Pria dan wanita berbincang tentang kampung halaman, berkumpul di dinasti Qing, menoleh pada mimpi indah masa lalu. Tubuh belum sepenuhnya pulih. Liu An menemukan musim gugur. Adik enam, di sini bukan tempat hiburan malam atau rumah bordil. Kamu ini terlalu keterlaluan, ya? Cepat matikan ini, nanti kakakmu dengar, paling-paling hukumannya ditambah lagi. Toh ada kakak ipar yang ikut mengantarkan obat, kan? Sebenarnya ada apa denganmu sekarang? Kenapa kamu jadi seperti ini? Sungguh membuat hatiku sangat terluka melihatmu sekarang. Kakak ipar. Lebih baik tidak melihatnya. Kalau Anda merasa terganggu, keluar saja jalan-jalan lebih sering, kamu lanjutkan saja menari. Jangan berhenti, aku akan mengiringi dengan tepukan tangan. Bagus kok. Menari. Apakah semua barang-barang yang berasal dari Boswen, yang sebelumnya sudah kita bicarakan dan rencanakan untuk dikirimkan, sudah benar-benar sampai dan diterima oleh orang yang dituju? Atau masih ada yang belum dikirimkan kepadanya? Hah? Semuanya sudah diatur dengan baik. Boswen berencana membeli semua sisa jeruknya. Tidak bisa. Nyonya ketiga mau membuat selai jeruk, jadi harus disisakan sedikit untuk dia bersenang-senang. Tuan, Nyonya ketiga, ayo, saya mau bicara sebentar dengan Nyonya ketiga. Kamu lanjutkan pekerjaanmu dulu ya. Baik. Temani aku jalan-jalan. Sudah, harus dikurangi lagi. Begini sudah cukup kan? Masih ada keranjang? Tolong ambilkan keranjang kosong. Bagaimana keadaan Tuan Enam? Lukanya sudah sembuh. Tuan Enam itu satu-satunya adik laki-lakiku. Dia dibesarkan oleh aku dan kakak iparnya bersama-sama. Kalau saja kali ini tidak terlalu keterlaluan, aku sama sekali tidak akan memukulnya. Akhir-akhir ini entah kenapa, anak itu seperti berubah jadi orang lain, seperti kerasukan. Mungkin dia sedang ada masalah di hati. Mungkin nanti setelah beberapa waktu akan membaik. Semoga saja. Kamu merasa nggak, Ling Er itu agak mirip denganmu? Masa sih? Aku tidak merasa begitu. Kenapa tiba-tiba jadi gugup begitu? Soalnya Tuan tiba-tiba bertanya. Aku jadi tidak tahu apakah beliau serius atau hanya bercanda, juga tidak tahu harus menjawab apa. Cuma ngobrol santai saja, jangan seperti nyonya besar itu. Setiap kata dan kalimat selalu menebak-nebak maksudku. Kalau begitu, apa bedanya aku bicara sendiri, kan? Tahun ini jeruknya manis sekali. Oh iya, soal selai jerukmu itu. Aku sudah membantumu menemukan jalur penjualan baru. Dini hari tadi ada beberapa perusahaan dagang yang ingin memesan satu batch. Benarkah? Tapi mereka pasti karena menghormati Tuan, kan? Namanya juga bisnis, yang dibicarakan itu keuntungan. Selai jerukmu memang enak. Terima kasih, Tuan. Nanti, dengan Jiang Cheng dan Lin Cheng sebagai batu loncatan, aku akan bantu selai jerukmu dipasarkan ke seluruh negeri.
Aku pasti akan membuat selai jeruk ini jadi lebih baik dan tidak akan mengecewakan Tuan, juga tidak akan mengecewakan harapan Tuan padaku. Bagus. Semoga usahamu lancar dan sukses. Semoga bisnismu makin maju ya. Kak Y. Kak Y, semua orang sudah datang. UM. Chen Zile. Kamu kesini ngapain? Bukannya sudah jelas? Aku ini dealer cantik yang kelihatan bosan hidup. Kalian berempat ikut aku. Kamu bisa nggak sih jangan bikin ulah terus? Kali ini aku serius, loh. Kenapa? Apa aku kurang cantik? Atau kurang menggoda? Soal kemampuan? Ya. Coba aja sendiri, nanti juga tahu. Tempat ini bukan buat cewek manja kayak kamu. Dari mana datanya balik lagi ke sana? Aku nggak mau kemana-mana. Aku jujur aja sama kamu. Drama berikutnya aku mau peran jadi dealer kasino, makanya aku pengen magang di sini sebentar. Tolonglah. Oke, mau kerja kan? Jadi dealer itu yang paling penting bukan cuma skill, tapi juga aura dan hoki. Aku nih harus mikirin penampilanmu juga. Oke. Dini, kamu mundur dulu. Angkat bicara. Mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi, kamu masih bisa lihat jelas nggak? Bagus. Ya, bagus, kamu. Nggak lolos wawancara, bawa dia pergi. Xiao Ye, kamu berani ngerjain aku? Aku nggak tahu. Perempuan ini. Serem banget. Besok sudah tanggal pengiriman, jadi kita harus buru-buru bikin selai jeruk batch ini. Nyonya ketiga, sebenarnya Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Pekerjaan seperti ini serahkan saja pada para pelayan. Hidup ini, seperti menanam jeruk, apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Kalau aku sendiri bisa tumbuh menjadi pohon, kenapa harus berharap orang lain yang melindungiku dari angin dan hujan?
keluar dari sini. Ada apa denganmu? Saya, Nyonya ketiga, adalah orang yang dibawa pulang oleh Tuan keenam. Orang spiritual itu menyuruh kami melayaninya, tapi dia tidak puas, benar-benar bikin repot. Di mana Tuan Besar dan Nyonya pertama? Mereka ada urusan jadi keluar. Ayo kita lihat. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bersikap seperti itu padaku? Lalu kamu siapa? Urusan keluarga Shen bukan giliranmu untuk mengajari. Nyonya, aku kasih kamu muka. Makanya aku panggil kamu Nyonya ketiga. Kalau tidak, kamu itu cuma gadis desa. Kamu bisa naik derajat juga cuma karena urusan Tuan Besar. Benar-benar menganggap diri sendiri seperti burung phoenix. Karena kamu sudah bicara begitu, ya sudah, aku anggap saja urusan ini selesai. Kalau kamu suka makan, kali ini aku biarkan kamu makan sampai puas. Satu meja penuh makanan ini, kalau belum habis, jangan harap kamu bisa keluar dari ruangan ini. Aku ini orangnya Tuan Nam, lalu kenapa? Aku kakak ipar Tuan Nam, masa aku masih perlu minta tolong orang lain buatmu? Kamu. Misterius banget. Ini semua apaan sih? Barang-barang aneh begini. Ternyata ini selai jeruk buatan dia. Siapa makan makanan kayak begini? Aku maju, kamu pulihkan. Ini ulahmu, kan? Kenapa kamu menuduh orang baik-baik? Paling juga cuma beberapa toples selai jeruk yang rusak. Apa hubungannya sama aku? Aku sama sekali nggak bilang itu selai. Kok kamu tahu di dalam toples itu isinya apa? Kecuali kamu pernah ke ruang pendingin dan lihat sendiri. Aku cuma dengar dari para pelayan. Lihat, masih mau ngeles apa lagi? Gara-gara semua selai di ruang pendinginmu rusak, kamu tahu nggak seberapa besar masalah yang sama gua? Itu kan hak istimewa yang diberikan Tuan Nam padaku. Dia izinkan aku ke gudang dan bilang aku boleh ambil apa saja yang kusuka. Cuma beberapa toples selai jeruk yang rusak, kan? Tuan Nam saja nggak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang repot ngomel? Baik, sekarang juga aku akan cari Tuan Nam untuk minta penjelasan. Kakak laki-laki. Akhir-akhir ini, semua hal ini terus kupendam di dalam hati. Makan sepanjang waktu. Aku cuma bisa lewat cara ini memberitahumu semuanya. Sebenarnya aku dan si Hyujun. Kamu kesini mau apa? Kamu yang kasih dia hak istimewa, biarin dia semaunya di keluarga Shen, bahkan kasih izin dia ke gudang. Benar begitu? Iya, terus kenapa? Paling juga cuma merusak beberapa toples selai buah, kan? Berapa harganya? Aku ganti rugi buat dia. Selesai. Kamu mau benci aku, mau balas dendam sama aku masih bisa tahan. Tapi selai jeruk itu adalah usahaku, juga batas terakhirku. Sekarang aku harus jelasin apa ke para pembeli itu. Shen Yanzhou, bagaimana Anda menjadi seperti ini? Aku berubah jadi seperti apa? Wajahku sudah nggak bisa dikenali lagi, ya? Aku sendiri aja udah nggak kenal diriku, apalagi kamu. Kamu menghakimi aku, menyakiti aku, jangan lupa itu. Kamu yang membuat aku jadi seperti sekarang. Baik, semua salahku, aku memang pantas menerima ini. Tapi Shen Yanzhou, aku kasih tahu kamu.
Jangan pernah lagi sentuh batas terakhirku. Aku tahu. Di dalamnya harus ditambah sedikit air. Oke. Hari ini cuma bisa serahkan ini dulu. Sisanya, sesuai kontrak, ganti rugi 3 kali lipat saja. Dengan baik. Pembeli setuju untuk memperpanjang tanggal penyerahan 5 hari lagi. Kenapa tiba-tiba dia setuju menunda penyerahan barang? Setelah Tuan tahu tentang masalah Anda, beliau langsung secara pribadi memohon pada pembeli di tengah malam, meminta perpanjangan waktu penyerahan, dan akhirnya disetujui. Bisnis Jiang Cheng Xiang Mao juga diberikan satu bagian. Nyonya ketiga, Anda ini berarti berutang lagi pada Tuan. Loh. Semua utang Anda ini, bagaimana Anda akan membayarnya nanti? Kulitnya sehalus lemak susu. Wajahnya bersih dan segar. Seperti jeruk hijau di dahannya membuat orang tergoda ingin mencicipi. Tidak seperti aku. Sekarang aku sudah seperti kulit jeruk yang kering. Biar aku bantu kamu. Terima kasih, Nyonya. Akhir-akhir ini, Liu Ruyan terang-terangan maupun diam-diam menekan aku, kamu sudah banyak membantuku. Semua itu aku ingat baik-baik. Nyonya adalah wanita terhormat dari keluarga terpandang. Baik Liu Ruyan maupun Xiuju. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Tapi, jadi wanita terhormat itu apa bedanya? Sama saja, tetap akan menua dan menjadi jelek. Liu Ruyan itu beda, dia masih muda dan cantik, pantas saja Tuan sangat menyayanginya. Tapi sekarang aku punya kamu. Kamu lebih muda, lebih cantik, dan lebih menggoda daripada dia. Nyonya, saya masih butuh sedikit waktu.
Ini jeruknya. Harus dipetik dulu. Baru ada rasa dan kenikmatan, itulah nilainya. Kalau tidak, kalau dibiarkan terlalu lama, kena angin dan matahari, pada akhirnya akan jadi kering dan layu. Itu sudah tidak ada artinya lagi, kan? Datang. Bagaimana rasanya jeruk ini? Si Yuju, hanya kalau Tuan benar-benar merasakan dirimu, baru dia akan terus mengingatmu. Baru kamu bisa benar-benar merebut hati Tuan. Cepat atau lambat kamu harus melewati ini. Jadilah wanita sejati. Mengerti? Jemian. Nyonya sudah menyiapkan semuanya ya? Ayo si Yuju. Sudah, ya. Aku menantikan kabar baik darimu. Ayo pergi, Jimyang ada di sini. Nyonya Ke-6, tolong selamatkan aku. Kau urus saja wanitamu sendiri. Kenapa datang ke kamarku? Jangan pura-pura bersih. Waktu itu aku memang mabuk, tapi bukan sampai mati rasa. Aku sangat tahu apa yang terjadi. Soal bagaimana dia bisa masuk ke kamarku, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Kamu penari dengan latar belakang yang tidak sah. Kalau kamu berperilaku baik, keluarga Shen akan tetap memberimu makan dan mempermainkanmu di belakangmu. Pertimbangkan sendiri konsekuensinya. Berhenti. Jangan coba-coba main cara seperti itu dengan aku. Dengar ya, Shen Yanzhou. Si Yuju dia itu kata iparmu. Diam kamu. Kalau aku menangkapmu lagi, aku akan pastikan kamu, nyonya kedua yang tidak sah ini, benar-benar diusir dari keluarga Shen. Dasar tidak berguna. Nyonya kedua, Anda yang menyuruh saya menggoda dan memfitnah Tuan Ke-6, juga memantau dia dengan Nyonya ketiga. Saya bersumpah. Hubungan mereka berdua memang tidak sederhana. Lanjutannya, Anda pikir saja, dia memanggil saya juar pasti karena Nyonya ketiga. Ternyata benar. Aku sudah tahu. Sebaiknya segera tinggalkan kediaman Shen. Kalau aku tidak bisa hidup tenang, maka tidak ada yang boleh hidup tenang juga. Tuan. Biar saya bantu Anda melepas pakaian.